Halo semua, Story di sini. Oke, kali ini aku akan membahas salah satu film lawas 2003 silam, yaitu Dead End. Walaupun lawas mempunyai ending yang tidak disangka-sangka. Film dibuka dengan keluarga sederhana terdiri dari Frank sang ayah, Lauren emak, mempunyai dua anak, laki-laki Richard, kemudian si perempuan Marion, tapi mempunyai kekasih bernama Brent. Tujuan mereka ke rumah mertua untuk memeriahkan rutinitas acara tahunan. Akan tetapi si bapak tahun ini melewati jalan pintas untuk menghindari kemacetan kota. Yang jadi masalah, jalan itu belum pernah mereka lalui. Jalan begitu sepi, alhasil semua bisa beristirahat. Walaupun si bapak juga merasakan kantuk, ia menahan rasa itu. Sesekali matanya terpejam, ia mencoba membuka lagi. Tapi kali ini ia benar-benar tertidur. Hingga mobil mereka kehilangan keseimbangan. Apalagi arah depan ada truk dan yang terjadi. Untung saja mereka selamat. Seketika si bapak langsung mengecek mobil. Dirasa kondisi aman, ia berangkat lagi. Tapi setelah berjalan jauh sama sekali tidak bertemu pengendara lain kecuali truk tadi. Si bapak mencoba menenangkan bahwa hari ini malam Natal, mungkin orang-orang berada di rumah dengan keluarganya. Untuk menghilangkan jenuh mereka putuskan bernyanyi. Terlihat sangat bahagia. Beda halnya dengan Richard, males dengar lagu itu, ia pilih tutup kuping mendengarkan lagu metal. Jalan begitu sepi, hingga ia melihat rumah kayu di tepi jalan. Tak jauh dari itu si bapak sekelebatan melihat sosok putih hingga ia putuskan berhenti. Secara mengagetkan, Kunti Pirang itu tiba-tiba muncul dan minta tumpangan. Untuk membuktikan si Pirang bukanlah hantu, si bapak keluar akan tetapi setelah ditanya lagi si Pirang tetaplah diam. Demi kemanusiaan si bapak menumpangi dia. Dikarenakan tempat duduk sudah pas akhirnya Marion mengalah turun. Kemudian mereka kembali ke rumah kayu yang kita lihat di pinggir jalan tadi untuk meminta bantuan. Dan meninggalkan Marion sendirian di tengah jalan sepi. Setelah sampai si Pirang tetaplah diam. Mereka berpikir mungkin si Pirang lagi sok. Akhirnya ia putuskan ke rumah yang tak terpenghuni itu dan meninggalkan Brand di dalam mobil bersama si Pirang. Dengan rasa curiga Brand mulai bertanya. Akan tetapi sama seperti sebelumnya tak ada jawaban. Namun Richard tak mau ikut campur, ia malah pergi ke hutan repot dengan majalah dewasanya. Ia sudah dipastikan Richard melakukan hal itu. Kembali ke Brand. Akhirnya si Pirang mulai berbicara. Kemudian ia menyuruh Brand menggendong anaknya. Akan tetapi setelah membuka wajah si bayi, ternyata si bayi sudah mati. Lalu teriakan Brand mengagetkan semuanya. Hingga mereka pada terkumpul melihat Brand dan si Pirang sudah tidak ada di mobil. Saat Marion lagi santai berjalan, ia melihat mobil antik lewat dan ternyata mobil itu mengambil Brand. Mengetahui Brand terculik, ia lari menghampiri keluarganya. Secepat mungkin mereka mengejar hingga berhenti pun mendadak. Mengetahui Brand sudah mati, Marion pun pingsan. Setelah sadar, Marion menjadi pelongak-pelongo sampai-sampai emaknya marah. Daripada marah-marah si bapak gas lagi. Sampai melihat papan jalan menuju Markot. Saat itu bapaknya berhenti dan tidak mengenali kota Markot itu. Seakan tidak percaya, emaknya membuka peta. Jelas di dalam peta juga tidak ada kota Markot. Apalagi si emak lupa membawa peta setempat hingga kedua orang tua itu beradu cekcok.
Daripada cekcok di tengah hutan, si bapak melanjutkan lagi menuju markot. Saat itu jam menunjukkan pukul 7.30. 7.30 mereka sudah mulai masuk perhutanan. Dan kenapa sudah berjalan sejauh ini? Jam menunjukkan waktu yang sama. Richard mencoba berpikir dengan kepala sehat. Kita satu-satunya orang yang melaju di jalan ini. Apalagi semua jam berhenti di 7.30 secara bersamaan. Hingga ia menyimpulkan semua itu ulah alien. Dirasa omong kosong, mereka hanya terdiam. Kemudian ia dikejutkan kereta bayi berada di tengah jalan. Setelah membuang, Frank melanjutkan perjalanan. Belum jauh mengendara ban meletus. Saat seperti itu Richard malah menghilang. Ia memilih hisap di tengah hutan. Tiba-tiba si pirang mendekati lalu menggerogoti mulut Richard. Seperti sebelumnya, mereka melihat mobil antik yang sedang membawa Richard. Saat akan mengejar, Frank sekelebatan melihat si pirang lagi. Ia pun tak menghiraukan, langsung injak gas. Akan tetapi sepanjang jalan tak menemukan. Yang ia temukan hanyalah papan jalan markot. Mobil berjalan cepat. Akan tetapi si emak tiba-tiba melompat. Entah depresi atau apa. Hingga tubuhnya hilang. Cuma meninggalkan sepatu dan beberapa kosmetik. Saat bersamaan, mobil antik dari kejauhan datang. Dengan shotgun, si bapak menembaki. Tapi mobil itu mengantarkan si emak. Pakaian compang-camping. Lalu mereka mendekatinya. Dan sungguh terkejut mengetahui kepala si emak sudah bolong. Anehnya ia tak merasakan sakit. Malah mengenyot-ngenyot. Sambil tertawa-tawa hingga terjatuh lalu mati. Mengetahui istrinya tiada, Frank mencoba bundir. Kemudian Marion melarangnya kelakuannya itu. Hingga percecokan terhenti. Tapi ketika Frank membuang senjata, secara tidak sengaja menembak jasad istrinya. Merasa aneh kesekian kalinya, mereka meninggalkan jasad itu dan beranjak pergi. Walaupun perjalanan mereka sedih, tapi pilihan itu yang harus dilakukan. Perjalanan sudah jauh, namun papan markot tetap ada. Alhasil ia putuskan berhenti mengambil jalan pintas, memasuki hutan dengan cara berjalan kaki. Keputusan rada aneh, tapi apa salahnya dicoba dulu. Sejauh melangkah, kepala Frank kena pagar kawat. Setelah menerobos, Marion melihat cahaya dari kejauhan. Mungkin itu rumah penduduk. Tak buang waktu, mereka lari mendekati. Sial banget, cahaya itu berasal dari lampu mobilnya. Cukup sia-sia keputusan yang ia ambil. Setelah lelah, Marion gaskan lagi. Sudah jauh melaju, ia bertemu lagi dengan rumah kayu yang kita lihat di scene awal. Dengan korek ketengan, Frank mencoba masuk. Ruangan sama seperti ia lihat waktu itu. Ketika mati, si pirang tiba-tiba sudah di belakang meniup api. Saat gelap, Frank panik dan hampir saja melukai Marion yang tengah membawa senter. Mereka berpikir semua kejadian malam ini adalah kutukan. Akan tetapi setelah keluar, Frank tiba-tiba marah, mengajar Marion hingga pingsan. Mengetahui Marion pingsan, Frank menyesal. Kemudian ia masuk ke dalam mobil, lalu saat ia menoleh melihat si pirang masuk ke hutan. Dengan rasa kesal bermodal shotgun, Frank mulai mengejar. Sangat sial, tak lama masuk Frank tertembak.
Mendengar tembakan, Marion tersadar. Mengetahui nasibnya akan sama seperti mereka, mending kabur aja. Namun ia sial lagi, bensin sudah habis. Merasa putus asa, Marion memberanikan diri berjalan. Langkahnya terhenti ketika mengetahui sang ayah sudah termutilasi, tersangkut di batang pohon. Tahu hal itu, Marion sontak berteriak. Pikiran yang tidak karuan, merasakan keluarga saudaranya tewas secara bergantian. Langkah demi langkah Marion lalui seakan ia ingin pasrah aja. Hingga langkahnya terhenti melihat semua keluarga sudah terbungkus dan berjejer di tengah jalan. Tak lama kemudian mobil antik datang. Lalu si pirang misterius itu mengagetkan Marion sampai terjatuh. Sampai-sampai ia flashback ke kejadian waktu akan tertabrak truk. Dan saat tersadar ia sudah di rumah sakit. Seakan tak mempercayai kejadian malam itu. Dalam keadaan mimpi atau kenyataan. Hingga tersadar sudah terbaring di rumah sakit. Di akhir film, dokter bernama Hilma Markot menceritakan kejadian tabrakan semalam. Tapi yang selamat hanyalah perempuan bernama Marion. Menurut polisi setempat, itu terjadi sang ayah mengemudi mengantuk sampai tertabrakan terjadi. Dan ini penampakan kendaraannya.